Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan coba memperbaiki HP Oppo A5s dengan kondisi ini gagal booting. Jadi informasi dari pemilik HP ini sudah menyala seperti ini kurang lebih 2 jam ya, 2 jam lebih, 2,5 atau mungkin 3 jaman. Nah, ini kondisi awalnya adalah ketika dipakai buat browsing tiba-tiba HP-nya restart. Ya, setelah restart dia muncul logo Oppo seperti ini dan tidak masuk ke menu ya, tidak bisa masuk ke menu, ditunggu sampai lama pun juga sama seperti itu, tidak berubah. Nah, kita akan coba lepas dulu untuk di bagian SIM tray-nya. Ya, untuk di bagian SIM tray-nya kita lepas. Kita harus membongkar ya kalau misalkan kasusnya seperti ini, karena ini bisa dipastikan ada permasalahan di mesin. Ya, bisa CPU-nya freezing, bisa baterainya, atau bisa yang paling parah bisa terkena eMMC-nya atau di bagian memori. Oke, di sini akan kita bongkar ya, kita harus mengakses di bagian mesin terlebih dahulu. Kita bongkar dengan menggunakan blower. Ya, tidak perlu terlalu panas ya. Yang fungsinya adalah untuk menghangatkan saja supaya adesifnya itu gampang untuk dilepas ya, gampang untuk dilakukan pembongkaran. Nah, ini kita lepas perlahan, hati-hati untuk di bagian pinggir ya, dekat mesin, karena di situ ada fleksibel fingerprintnya. Nah, ini harus hati-hati. Nah, itu ada fleksibel fingerprint. Kalau misalkan kita teledor atau tidak hati-hati, bisa merusak kabelnya atau bahkan bisa putus atau sobek. Oke, ini langsung aja kita lepas kabel fingerprintnya. Dan ini kondisi masih menyala ya untuk di HP. Ini kondisi masih menyala. Ini nggak masalah ya. Langsung aja kita lepas kabel fingerprintnya. Kemudian kita mesti lepas semua baut yang ada di bagian frame luar. Oke, untuk semua baut sudah terlepas. Sekarang kita harus melepas di bagian framenya ini. Oke, ini sudah mulai terbuka ya, tinggal di bagian atas ini ya, masih terkunci untuk holdernya. Pelan-pelan, nggak perlu terburu-buru ya, hati-hati, presisi, teliti, pelan-pelan. Nah, ini sudah terlepas. Oke, langkah pertama adalah ini simple banget, kita cukup melepas baterai. Nah, ini sudah mati. Kalau misalkan dia ternyata CPU-nya freezing, itu cukup dengan melepas baterai, kita tunggu sampai ya 5 atau sampai 10 detik ya. Kemudian nanti kita pasang lagi, harusnya sih bisa menyala normal kalau misalkan permasalahannya adalah CPU-nya freezing gitu. Nah, ini sudah 5 detik, kemudian kita pasang lagi baterai, kemudian kita nyalakan HP-nya. Oke, ini sudah menyala. Kemudian coba kita perhatikan untuk di bagian proses bootingnya, apakah dia bisa masuk ke menu atau tidak. Alhamdulillah. Jadi untuk permasalahan di sini hanya freezing di bagian CPU. Ya. Alhamdulillah, ini bukan sesuatu kasus yang berat. Nah, kalau misalkan ketika dilepas baterai ini tidak ngefek ya, kemungkinan ada di bagian MMC ya. Bisa rusak di bagian MMC,
bisa juga rusak di bagian baterainya, atau bisa juga malah CPU-nya yang memang sudah rusak ya. Jadi indikasinya ke hardware kalau misalkan dengan metode seperti ini nggak bisa di apa namanya itu nggak bisa normal lagi ya, berarti kemungkinan ada di bagian mesin, MMC, CPU, atau di bagian baterainya. Oke, untuk di video kali ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini HP sudah normal dengan cara melepas soket baterai kemudian kita pasang lagi. Nah, ini sudah normal, alhamdulillah. Dan untuk HP ini nanti akan saya rakit ulang semuanya. Ya, saya pasang backdoor, frame-nya dan segala macam itu saya pasang. Tapi tidak akan saya video ya. Jadi untuk proses pemasangan itu sama seperti ketika kita membongkar ya, tinggal nanti dilem aja untuk bagian backdoornya. Oke, untuk di video kali ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.